wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Firda dengan NIM 2010114001449 di kelas 03 TPLE 008 dengan matkul sistem berkas, yaitu akan menjelaskan tentang organisasi berkas secara langsung dan metode hashing. Nah, teman-teman, jadi saya akan menjelaskan organisasi berkas secara langsung dulu ya. Di sini organisasi berkas secara langsung yaitu sistem berkas adalah suatu metode pengolahan berkas di dalam secondary storage. Sementara itu, sistem berkas langsung adalah pengolahan data di mana rekaman atau record disimpan tidak secara beruntun, namun pada alamat yang didasarkan pada kunci rekaman. Organisasi berkas langsung digunakan untuk menemukan suatu rekaman tidak melalui proses pencarian, namun bisa langsung menuju alamat yang ditepati oleh rekaman. Hal ini digunakan dengan cara menyimpan rekaman pada alamat yang sama dengan nilai kunci rekaman tersebut. Contoh, rekaman dengan kunci 50 akan disimpan pada alamat 50 juga ya teman-teman. Sehingga untuk menemukan sebuah rekaman cukup melihat nilai kunci dan menuju ke alamat yang dituju oleh kunci rekaman tersebut. Nah, di sini juga ada contoh jika ingin melihat rekaman dengan kunci 28, jadi langsung aja ya menuju ke alamat 28 tersebut. Jadi harus sama teman-teman agar mudah dicari alamatnya, gitu ya. Nah, jadi harus tersedia satu ruang untuk setiap kemungkinan penyimpanan kunci rekaman. Meskipun dalam rekaman tersebut datanya sudah tidak ada. Contohnya dalam suatu universitas yang memiliki ribuan mahasiswa, pasti ada beberapa nomor yang kosong untuk beberapa alasan. Misalnya, alasannya sudah lulus, atau sudah mengundurkan diri, atau juga di DO karena bolos terus, cuti, dan sebagainya. Sehingga tidak semua ruang dimanfaatkan untuk mahasiswa aktif. Gitu ya. Nah, di sini ada korespondensi satu-satu. Apa sih korespondensi satu-satu itu? Nah, di sini dengan menerjemahkan langsung dari kunci rekaman ke alamat rekaman, maka akan berlaku suatu hubungan yaitu disebut dengan korespondensi satu-satu antara kunci dengan alamat rekaman. Hal ini menyebabkan harus disediakannya ruangan yang sangat besar untuk menampung setiap kemungkinan nilai kunci yang ada. Contohnya, untuk menyimpan data karyawan yang kuncinya adalah NIP terdiri dari 9 digit. Dibutuhkan sebanyak 1 miliar alamat karena kemungkinan yang dapat muncul dari kode 9 digit adalah mulai dari angka 0 9 kali hingga 9-nya 9 kali. Bisa lebih ya teman-teman. Nah, di sini korespondensi satu-satu juga memiliki kerugian. Apa ya kerugiannya? Korespondensi satu-satu ini akan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan atau terjadi banyak alamat yang tidak dipergunakan alias kosong. Ada contohnya nih, misalkan kode NIP yang diawali dengan 3 digit kode departemen yang tidak mungkin ada kode departemen 000 sehingga alamat 0 sampai dengan 9 sebanyak 1 juta alamat tidak akan terpakai karena tidak ada rekaman dengan NIP di antara range tersebut gitu ya. Nah, kita lanjut ya, yaitu di metode hashing. Apa ya definisi dari hashing itu teman-teman? Di sini yaitu definisinya adalah suatu metode mengindekan lokasi file atau database pada suatu disk sehingga dapat mempercepat waktu yang diperlukan untuk mencari letak file pada disk tersebut. Untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan dari cara korespondensi satu-satu tersebut, maka digunakan metode lain yang disebut dengan metode hashing. Nah, ini metode selain dari korespondensi satu-satu ya. Metode hashing pada intinya digunakan untuk melakukan pemetaan atau melakukan konversi dari kunci rekaman yang memiliki cakupan nilai yang luas ke nilai alamat yang memiliki cakupan yang lebih sempit. Bentuk fungsi hash yaitu f
tanda kurung key, kurung tutup, lebih besar 2 address gitu. Nah, di sini ada macam-macam fungsi hash. Jadi ada 5 ya fungsinya. Nah, yang pertama itu ada hashing dengan kunci modulus N. Suatu fungsi hash yang paling populer dan paling sering diimplementasikan adalah modulus N ini, teman-teman. Dimana F buka kurung kunci tutup kurung sama dengan kunci mod N dengan N sebagai ukuran tabel atau berkas. Hasil fungsi modulus adalah sisa hasil bagi oleh N. Contohnya N sama dengan 12. Maka 30 mod N sama dengan 6, di mana 30 dibagi 12 menghasilkan 2 sisa. 40 mod N sama dengan 4, di mana 40 dibagi 12 menghasilkan 3, sisanya 4. Keuntungan arti fungsi ini adalah hanya menghasilkan nilai dalam rentang ruang alamat sampai dengan ruang alamat 0 sampai dengan N-1 ya. Yang kedua ada hashing dengan pemotongan. Alternatif lain untuk fungsi hashing adalah pemotongan, teman-teman. Contohnya nilai NIP yang tadinya 9 digit dipotong menjadi hanya 3 digit dengan mengambil 3 nomor terakhir. Misalnya NIP-nya itu 1323, 120, 90. Nah, jadi kita ambil aja nih nilai terakhirnya. Seperti 090 atau 90 gitu ya. Jadi yang diambil hanya angka akhirnya aja, 3 atau 2 angka. Yang ketiga ada hashing dengan lipatan. Diandaikan kunci rekaman ditulis di atas kertas dan dilipat ke dalam bagian-bagian yang sama panjang. Lalu setiap bagian dijumlahkan. Maksudnya apa ya? Di sini ada contohnya. NIP yang 9 digit dibagi ke dalam 3 bagian masing-masing 3 digit. Terus dilipat pada bagian-bagian tersebut. Dijumlahkan akan menghasilkan 633 dengan carrier dan 533 tanpa carrier. Yang keempat ada hashing dengan pengkuadratan. Hasil dengan pengkuadratan adalah menentukan home address sebuah rekaman dengan menguadratkan rekaman tersebut. Hasil kuadrat ini kemudian dapat dikombinasikan dengan pemotongan atau lipatan untuk mendapat alamat yang diizinkan. Sebagai contoh, NIP-nya itu 13231290 memiliki home address-nya 1 kuadrat 2 plus 3 kuadrat 2 plus 2 kuadrat 2 plus 3 kuadrat 2 plus 1 kuadrat 2 plus 2 kuadrat 2 plus 0 kuadrat 2 plus 9 kuadrat 2 plus 0 kuadrat 2 sama dengan dihasilkan ya 1 plus 9 plus 4 plus 9 plus 1 plus 4 plus 0 plus 81 plus 0 hasilnya 109. Nah, yang terakhir ada penambahan kode ASCII. Metodenya seperti apa sih? Yaitu metode ini dapat digunakan jika kunci bukan berupa kunci numerik. Home address dicari dengan menjumlahkan kode ASCII setiap huruf pembentukan kunci. Contohnya rekaman dengan kunci ADE memiliki home address yaitu ya 65 plus 68 plus 69 sama dengan 20. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.